Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatia dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Ririn dari kelas 9D. Kenalkan, nama saya Fatih Batul Rahman dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Rafa dari kelas 9D. Pada masa Orde Lama, dimulai sejak proklamasi kemerdekaan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada masa itu, kondisi keamanan belum stabil, baik secara konflik internal, terjadinya pemberontakan dan persinggungan ideologi politik, maupun konflik eksternal atau terjadinya peperangan melawan Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1949. Oleh karena itu, penataan di bidang sistem politik dan ekonomi menjadi dua bidang pembangunan yang diupayakan pada masa ini. Pemerintahan berupaya menata sistem perpolitikan negara dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pada masa Orde Lama, hal tersebut terlihat dari adanya berbagai perubahan terkait sistem kenegaraan seperti perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, di mana selain memiliki presiden, Indonesia juga memiliki perdana menteri. Presiden berperan sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan Indonesia saat itu, perdana menteri adalah kepala kabinet yang membawahi para menteri sekaligus bertanggung jawab terhadap presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga nama kabinet sering kali dinamakan sesuai dengan nama Perdana Menteri yang memimpin kabinet tersebut. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966, Presiden Soekarno berhasil menyatukan berbagai unsur politik di Indonesia dan membuat kabinet yang bernama gotong royong. Berbagai kebijakan politik dilakukan selama masa ini, diantaranya dengan mempopulerkan kampanye Naskom yang menyatukan tiga ideologi, yakni nasionalis, agamis, dan komunis. Namun peserta tersebut tidak bisa tahan lama karena di akhir kepemimpinannya Indonesia mengalami berbagai kritis yang memicu konflik besar hingga berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Dr. Randus Muhammad Hatta, akrab oleh teman seperjuangannya dengan sapaan Bung Hatta, adalah seorang negarawan, konseptor, dan ekonom yang berperan banyak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia sebagai proklamator kemerdekaan bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, Hatta menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pertama dalam sejarah. Ia dikenal akan komitmennya terhadap sistem demokrasi dengan mengeluarkan maklumat teks yang menjadi tonggak awal demokrasi di Indonesia pada 1956. Ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Kiprahnya di pemerintahan Indonesia tidak hanya duduk sebagai Wakil Presiden. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS di bidang ekonomi,
pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuatnya dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan proklamator kemerdekaan pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Kepres nomor 081 TK 1986. Proses pembangunan tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari atas inisiatif Menteri Kemakmuran DRAK. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperangkat dengan pembentukan kepanitiaan pemikir sisa ekonomi pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan ekonomi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan. Panitia pemikir sisa ekonomi kemudian menghasilkan dokumen perancang pertama dan sejarah pembangunan di Indonesia yang bernama Dasar-Dasar Pokok dari pada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia. Dalam perkembangan panitia pemikir sisa ekonomi tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang dapat menentukan. Meski demikian, pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh 3 klaim dengan klaim Began yaitu 1. Kepentingan pada Kementerian Perdagangan dan Industri, 2. Dewan Perancang dan Biro Perancang Negara, dan 3. Dewan Perancang Nasional. Pada tahun 1943 Presiden Soekarno menata kembali 3 lembaga ini dengan membentuk Badan Perancang Pemenuhan Nasional, merupakan lembaga-lembaga yang berperan penting pada upaya perancang pembangunan Indonesia. Selama pembangunan masa kini, pemerintahan melaksanakan kebijakan ekonomi, mulai dari perdagangan internasional hingga pengembangan pegawai dalam negeri dan berbagai kebijakan fiskal atau keuangan negara. Di dalam bidang infrastruktur, pemerintah membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat. Di bidang transportasi, pemerintah membangun dan merenovasi jalan, jembatan, terminal, stasiun, serta bandara. Di bidang komunikasi, pemerintah membangun dan meluaskan jaringan telekomunikasi, pos, dan radio. Pemerintah juga membangun gedung-gedung tinggi perkantoran untuk menunjang bidang perekonomian, sekolah dan universitas untuk bidang pendidikan, puskesmas dan rumah sakit untuk bidang kesehatan. Di samping itu, pembangunan di berbagai bidang lainnya juga masih berlangsung, dimulai dari pembangunan perumahan di bidang kesejahteraan hingga pembangunan badan nuklir di bidang teknologi. Pembangunan jembatan Ampera yang melintasi Sungai Musi, Sumatera Selatan, yang diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat yang diberikan dukungan dari pemerintah pusat. Pembangunan jembatan Ampera pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Saat peresmiannya, jembatan itu diberi nama sebagai Jembatan Bung Karno karena untuk mengenang jasa Soekarno dalam proses pembangunannya. Saat pemerintahan Orde Baru, nama jembatan itu diganti menjadi Jembatan Ampera. Anda yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur, dibangun pada masa pemerintahan Orde Lama sebagai bandara militer untuk mendukung mobilitas dalam kampanye pembebasan Irian Barat. Pembangunan bandara ini mengalami proses yang panjang, baik dari segi pembangunan fisik maupun pembiayaan. Selama proses IR Juanda sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada saat itu memiliki jasa yang
sangat besar bagi pembangunan bandara. Ini sehingga saat peresmiannya pada tanggal 12 Agustus 1964, bandara ini diberikan nama Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda, yang kemudian dikenal sebagai Bandara Juanda. Luhur terletak di Jawa Barat dan dibangun pada tahun 1957 hingga 1967. Bendungan yang menahan Sungai Citarum ini memiliki tinggi 96 meter dan panjang 1,22 dengan kapasitas menampung air hingga belasan miliar meter kubik. Merupakan bendungan besar pertama yang dimiliki oleh Indonesia untuk keperluan irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.